Oke, 91,3 FM frekuensi musik dan informatif. Selamat siang para sahabat Gelora Sanggam dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Yanti di acara podcast Cerita Tani. Dan ini adalah episode pertama di mana bintang tamu kita kali ini adalah Kepala Dinasnya langsung ya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan, Pak Rizkianur Fauzi. Dan hari ini Kamis 5 Maret 2026 kita akan menemani para pendengar, para sahabat Gelora Sanggam dimanapun Anda berada selama 45 menit ke depan bersama dengan Pak Rizky. Halo Pak Rizky, selamat siang Bapak. Halo, selamat siang juga. Bapak, ini sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu ya, karena awal tahun kemarin Pak ya resmi jadi benar. Kepala Dinas. Bisa dibilang baru nggak sih Pak? Baru banget. Baru banget. Itu santai aja Pak ya. Iya. Baru banget, tapi memang di dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ini udah lama Pak ya. Kalau kami di Dinas Ketahanan Pangan ini itu dimulai dari tahun 2003. 2003 Pak 2003. ya. Luar biasa. Itu dari apa karirnya tuh Pak? Kita waktu itu sebagai staf di program. Nah, kemudian beberapa tahun jadi kasih program, kemudian dipindah lagi, dimutasi jadi kasih produksi tanaman pangan. Kemudian ada perubahan nama nomenklatur dari dinas, kita berubah lagi menjadi kasih tanaman pangan. Setelah itu promosi di tahun 2012 kita menjadi kabid di salah satu dinas lingkungan hidup. Setelah 5 tahun kita balik lagi ke dinas pertanian. Oh, sempat berpindah ya. Sempat berpindah selama 5 tahun. 5 tahun berarti baliknya itu di tahun? Di tahun 2016 kita sudah balik ke Dinas Pertanian sebagai Kabid Tanaman Pangan. Oh, Kabid Tanaman Pangan Iya. ya. Artinya Bapak udah paham banget nih seluk-beluk sama Dinas Ketahanan Pangan ini ya. Singkatnya itu DKP 3 ya, DKP 3 Kabupaten Balangan. Jabatan terakhir sebelum jadi kepala dinas? Jabatan terakhir sebelum kepala dinas kita di sekretaris DKP 3. Oke, sempat PLT juga katanya Pak ya? PLT kita sempat 2 kali di tahun 2023, kemudian di tahun 2025 sebelum saat kita menjabat jadi sekretaris sebelum kita definitif. Oke. Jadi emang lama banget sudah dari 2003, artinya udah ngerti banget nih program-programnya dan kayaknya memang pas posisinya Pak ya. Kalau pas sih ya mungkin enggak terlalu, cuman mungkin orang melihatnya kita udah tua Mbak. Oke. Tapi karena udah jadi kepala dinas artinya pemegang kebijakan Pak ya. Iya. Punya program-program khusus nggak sih Pak? Atau mungkin boleh disampaikan dulu tugas dan fungsinya dari DKP 3 Kabupaten Balangan ini. Jadi kalau untuk tugas dan fungsi di KP 3 di Kabupaten Balangan ya salah satunya kita melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, di mana penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan. Kemudian kita juga untuk sarana prasarana pertanian, penanggulangan dan pengendalian bencana pertanian, perikanan tangkap, dan budidaya perikanan, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Itu yang menjadi tugas utama kita di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Untuk proses-proses untuk menjalankan tupoksi ini ada pembagian-pembagiannya Pak ya, pasti ada bidang-bidangnya Pak ya, boleh Pak disampaikan Pak. Jadi
unsur-unsur yang ada organisasi di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan itu terdiri dari sekretariat yang nantinya di sana dikoordinir oleh sekretaris, kemudian ada bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang ketahanan pangan, bidang perikanan, bidang peternakan, juga bidang penyediaan, pengembangan prasarana dan penyuluhan pertanian, serta kita dibantu oleh 3 unit pelaksana teknis daerah atau OPT, yaitu Poskeswan, kemudian BBI Gunung Manau, juga Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya. Kemudian kita dibantu juga oleh kawan-kawan kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional tuh maksudnya? Kalau kemarin kan kita sempat untuk penyuluh maupun koordinator jabatan fungsional itu masih di bawah pemerintah daerah. Oke. Sekarang di awal tahun 2026 mereka ada langsung di bawah Kementerian Pertanian. Itu beda lagi sama PPL, Pak ya? Iya, PPL, Mbak. Oh, PPL. Penyuluh pertanian lapangan. ya. Ya. Kalau sekarang kan PPL yang status mereka itu PNS maupun P3K itu langsung di bawah atau diambil alih oleh pusat. Penggajian maupun sarana prasarana itu mereka langsung di bawah kementerian. Tetapi PPL yang masih P3K paruh waktu, kemudian PJLP itu masih kita kelola melalui daerah, melalui dinas kita. Tadi ada beberapa bidang yang Bapak sampaikan, mungkin semuanya memang berpotensi, Pak ya. Yeah. Nah, kalau di Balangan sendiri yang paling kelihatan menonjol apa tuh, Pak? Yang paling banyak penanganannya mungkin? Ya, kalau kita kan namanya kabupaten agraris, ya artinya secara menyeluruh memang semua bidang berperan. Apalagi kita tuntutan sekarang ini dari pemerintah pusat, yaitu tentang kemandirian pangan, kedaulatan pangan. Tentunya semua bidang yang ada di KP3 itu semua berkontribusi besar untuk kemandirian pangan kita di daerah. Karena kita terus terang untuk swasembada kita dari tahun 2020 kita telah mencapai swasembada secara kabupaten, di mana swasembada ini kan kemampuan daerah untuk menyediakan makanan, kemudian protein baik itu hewani maupun nabati itu yang disediakan oleh kemampuan pertanian daerah. Mandiri. Ya, cukup mandiri. Kalau bidang pertanian ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang mendominasi, Pak? Kalau untuk potensi daerah-daerah tertentu tentunya ada. Tetapi ya. secara menyeluruh, misal bidang tanaman pangan dan hortikultura itu hampir mencakup 8 kecamatan. Semuanya. Ya. Kemudian untuk bidang perkebunan itu kan hampir mencakup di 6 kecamatan kecuali Paringin Kota. Oh gitu. Karena kan Paringin Kota ya mungkin karena ada perluasan dan lain sebagainya. Ya, jadi luasan untuk wilayah perkebunan maupun tanaman yang termasuk dalam perkebunan agak berkurang. Alih fungsi lahan. Karena iya untuk bidang prasarana kan mereka semuanya yang menyangkut sarana prasarana baik itu di perikanan, kemudian baik itu di tanaman pangan, baik itu di perkebunan, itu semuanya disediakan di bidang prasarana. Dan itu nggak masalah sebenarnya, Pak ya, karena suplainya ada aja dari kecamatan lainnya. Iya. Kalau bidang perikanan tadi
Kalau bidang perikanan kita hampir juga semua kecamatan. Nah, terutama sekarang ini kan kita ada untuk program unggulan Mina Padi itu ada di Kecamatan Awayan. Kecamatan Awayan. Kecamatan Awayan. Karena ya secara lokasi, kemudian secara fasilitas. Karena kan kalau Mina Padi itu harus tersedianya air yang bisa kita kendalikan. Nah, ternyata setelah kita cek kemarin di Kecamatan Awayan ada yang memenuhi syarat untuk pengembangan daerah tersebut. Itu maksudnya pengembangan daerahnya buat apa? Budidaya tanaman padi, terus digabung dengan perikanannya. Dikasih ikan yang diambil dari balai benih tadi ya. Luar biasa. Oke. Kalau wilayah Halong potensi banyaknya apa? Kalau wilayah Halong itu lebih fokusnya kepada bidang tanaman pangan maupun perkebunan. Karena kalau untuk perkebunan ya di sana kita bisa lihat untuk pertumbuhan tanaman sawit maupun karetnya juga lumayan besar potensinya. Kemudian untuk tanaman pangan di sana lebih fokus kepada tanaman jagung hibrida maupun cabai rawit. Kalau padi kita? Kalau padi di sana ada di beberapa desa yang juga menjadi fokus untuk pengembangan padi. Salah satunya misalnya di daerah Binju, kemudian agak turun ke sini ke ya sampai ke perbatasan Juai lah. Jadi peran dari dinas DKP 3 ya. Oke, jadi peran DKP 3 ini memang untuk membantu juga ya para petani kita, perkebunan ya yang masyarakat lah ya, yang berkebun, bertani, terus tuh budidaya ikan ya. Itu juga ada pembinaan juga dong Pak ya? Ya ada, karena selain visi misi dari pemerintah daerah fokus pada pengembangan ekonomi yang berbasis pertanian, ya tentunya petani-petani kita yang ada di kecamatan yang tersebar di 8 kecamatan tentunya itu harus mendapat pembinaan maupun pendampingan dari dinas kita. Karena kayaknya dinas Bapak ini perannya buat mendorong IKN juga, ya. Inflasi juga, inflasi juga kita kan berperan. Kemudian penyediaan untuk stok nantinya terhadap pasokan IKN juga kita sekarang sudah mulai mempersiapkan diri. Ditambahkan kita dengan adanya program swasembada pangan dari pemerintah pusat. Dan Kabupaten Balangan mampu Pak ya untuk melakukan itu ya? Kalau kita sudah dari 4 tahun yang lalu sudah mampu swasembada pangan. Mendorong memasok pangan ke IKN juga aman ya? Aman. Luar biasa. Oke, baik para sahabat Gelora Sanggam dimanapun Anda berada, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Rizky. Pak Rizky, kita santai aja nih Pak. Benar ya panggilannya Pak Rizky aja ya. Mungkin di segmen ini kita sudahi dulu, kita akan berlanjut ke segmen kedua dan akan membahas tentang indikator kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan. So stay tune di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Oke, 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Kita masih ditemani oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan, Pak Rizky Anur Fauzi, dalam program podcast Cerita Tani. Dan masih bersama Yanti dalam 45 menit ke depan ya, untuk mendengar langsung program-program yang ada dari
DKP3 ya, singkatannya DKP3. Tadi udah disampaikan oleh Pak Rizky mengenai tugas pokok dan fungsi dari dinas Pak ya. Beberapa kecamatan-kecamatan yang potensinya cukup tinggi di bidang-bidang tertentu, mulai dari pertanian, ketahanan pangan, dan perikanannya. Nah mungkin karena ini dinas yang memang berfokus untuk peningkatan ketahanan pangan juga Pak ya di masyarakat, pasti ada indikator kinerja yang harus dicapai Pak ya, atau ada target-targetnya. Nah sejauh ini untuk indikator kinerja dari DKP 3 seperti apa Pak? Jadi untuk indikator terutama untuk bidang pertanian, di mana ada bidang tanaman pangan dan hortikultura, kemudian ada bidang perkebunan dan juga bidang perikanan. Itu fokus kita atau indikator kinerja utama kita adalah dalam hal peningkatan produksi. Peningkatan produksi untuk tanaman pangan dan hortikultura itu ada peningkatan produksi padi, jagung, dan juga cabai. Nah kemudian untuk peningkatan produksi, indikator peningkatan produksi utama di bidang perkebunan itu ada pada karet dan juga sawit. Sedangkan untuk bidang perikanan itu indikator utama kita pada peningkatan produksi budidaya ikan tangkap. Ikan tangkap tuh kayak haruan gitu Iya, Pak ya? karena budidaya ikan tangkap, kemudian bukan budidaya ikan tangkap sih, budidaya perikanan. Jadi budidaya perikanan karena kita kan untuk perairan di Kabupaten Balangan, baik itu sungai apalagi laut, itu kan Enggak nggak ada. ada. Kita punya danau sih. Danau sih ada, cuman kan ya enggak terlalu besar seperti Iya daerah sih. lain. Jadi harapan kita itu pada budidaya, pengelolaan budidaya perikanannya. Iya yang di wilayah Kecamatan Awayan tadi Pak ya, Iya, yang coba dikembangkan. apakah melalui itu nantinya kolam, keramba atau bioblok maupun mina padi. Nah kemudian untuk program-program prioritas kita, ya pertama kita karena memang secara luasan lahan itu jauh berkurang seiring perkembangan zaman, di mana untuk perkembangan zaman kan tentunya perluasan area baik itu untuk perumahan, perkantoran atau lain sebagainya itu lumayan besar, sehingga lahan kita yang sebelumnya atau beberapa puluh tahun yang lalu kita capaian luas lahan itu hampir 29.000 hektar. Sekarang kan cuma kisaran 8.767 hektar. Oke. Sangat ya lebih dari 50% turun jauh. Nah, untuk upaya tersebut kita sekarang ini menggalakkan dengan adanya lahan LP2B, di mana lahan LP2B nantinya lahan yang kita bentingi dengan undang-undang peraturan daerah, di mana si pemilik lahan nantinya akan disupport oleh pemerintah daerah, baik itu sarana produksinya sampai juga dengan pembinaan dari budidaya sampai ke pasca panennya. Oke. Peralihan lahan itu menandakan pengembangan kota Pak ya? Iya, jadi alih fungsi lahan ini berdasarkan kan kalau kita lihat ya bukan hanya karena ada industri maupun tetapi karena ada pertumbuhan di kota baik itu untuk perumahan maupun sarana umum lainnya. Karena tadi indikatornya adalah peningkatan produksi, upaya peningkatan produksi dengan lahan 8.000 hektar tadi ya, sisanya itu upaya-upayanya seperti apa? Ya kalau upayanya kan kita ada beberapa inovasi. Kalau untuk tanaman padi kita kan ada si Intan, di mana dengan pengembangan indeks pertanaman, artinya petani itu bukan hanya
sekali dalam setahun untuk menanam, tetapi kan yang kita inginkan petani itu minimal 2 kali setahun dalam pertanaman padi. Bahkan kita siap memfasilitasi kalau ada petani yang bersedia 3 atau 4 kali dalam setahun. Dan itu bisa Pak ya Bisa. dengan kondisi alam? Dengan kondisi alam ya, kita bukan secara didukung oleh irigasi penuh. Irigasi ya, irigasi. Cuman kan kita bisa mensiasati yang biasa kita lakukan dengan memberi bantuan dan pendampingan terhadap kelompok tani dengan bantuan bibit-bibit yang berumur sangat pendek. Oh iya. Jadi lebih cepat ya Lebih panennya. cepat. Karena kan ya petani kita khususnya umumnya di Kalsel, khususnya di Balangan, itu biasanya kalau menanam peruntukannya yang utama dulu untuk diri sendiri. Benar, untuk makan dulu lah Orang ya. Kalsel kalau makan beras itu harus beras premium. Iya. Nah, sekarang ini kita mencari solusi dengan beras premium yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Itu ada beberapa jenis beras premium yang bisa berumur pendek. Kalau dulu kan hampir 7 atau 8 bulan untuk kelas beras premium. Nah, kalau sekarang itu cukup dengan 4 bulan lebih sedikit atau kurang dari 4 bulan itu sudah bisa panen. Ya. Oh, makanya bisa 2-3 kali Iya. Pak ya. Iya, soalnya dulu 1 tahun sekali. Benar. Nah, maka dari itu komitmen dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, kita juga menyediakan mulai dari bibit, pupuk, bahkan peralatan alsintannya. Kemudian sarana prasarana termasuk IoT itu kan menjadi salah satu penunjang prioritas yang ada baik itu oleh pemerintah daerah maupun di dinas kita. Untuk indikator kinerja ini Pak, mungkin apakah setiap tahun selalu ada peningkatan target atau ada pergantian-pergantian hal yang harus dicapai? Jadi kalau untuk IKU dinas kita itu memang kita kan harapannya selalu meningkat. Nah, tetapi seiring dengan perkembangan ya, terutama karena pertanian ini bergantung dengan iklim, ya tentunya ada fluktuasi. Tetapi fluktuasi biasanya kita evaluasi apa yang menjadi penyebab sampai target atau apa yang kita harapkan dari kinerja kita setiap tahun, itu yang akan kita perbaiki kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan yang setelah kita evaluasi, oh ternyata di sini kurangnya, itu yang selalu kita perbaiki. Kalau ada perbandingannya mungkin dari tahun 2024 ke 2025 seperti apa Pak? Kalau 2024 ke 2025 ya kita rata-rata untuk produksi kita hampir 3% selalu meningkat. Naik Pak ya, itu Naik. semua bidang? Hampir semua bidang. Luar biasa Pak ya. Oke, dari semua bidang ini yang paling mungkin semuanya jadi kebutuhan masyarakat Pak ya. Tapi ada yang paling nggak sih? Padi tadi kali ya. Kalau padi ya kita untuk kenaikan biasanya itu antara 3-5%. Kemudian yang sangat menonjol kenaikannya ini biasanya ada di bidang peternakan dan juga perikanan. Oh ya, peternakan. Peternakan kita apa Pak yang Kalau ramai? peternakan kita kan kalau untuk ayam pedaging itu dari mandiri masyarakat, karena mereka kan ada kerjasama dengan broker ayam. Tetapi secara keprograman kalau kita kan bukan ayam pedaging yang kita programkan, tetapi kita ayam kampung, kemudian sama ayam petelur. Oke. Jadi indikator kinerja tadi adalah untuk meningkatkan produksi Pak ya. Di antaranya itu tadi JUT,
Terus tuh pembinaan juga Pak ya masuk Iya, ya. pembinaan kita masih. Jadi kita melakukan pembinaan, bukan hanya pembinaan, tetapi kita kan dari pengawalan juga, kemudian kita sampai ke penanggulangan dan pengendalian, baik itu karena serangan OPT maupun adanya bencana pertanian lainnya. Kayak kemarin ya. Iya. Bencana pertanian. Bencana. Itu banyak banget Pak ya. Luar biasa lah. Kerusakannya. Itu diganti juga Pak ya? Ya, kita kemarin kita ganti untuk bibitnya, kemudian kalau pupuknya karena kemarin kan di penghujung akhir tahun, jadi pergantiannya nantinya di awal tahun ini. Ya. Luar biasa. Peran PPL cukup membantu Pak ya dalam pencapaian indikator kinerja dari dinas. Ya, tentunya PPL ini kan ujung tombak baik itu program pemerintah pusat maupun kabupaten, karena mereka lah yang jadi jadi penggerak kita di lapangan, karena mereka yang paling dekat, yang paling sering berhubungan dengan petani-petani kita ya dari kawan-kawan penyuluh lapangan. Kira-kira apa lagi Pak indikator kinerjanya? Ya, kalau indikator kinerja kita kan selain untuk untuk peningkatan produksi, kita tentunya juga berharap bisa membantu dalam peningkatan ekonomi di wilayah pedesaan. Melalui ya kita bukan hanya menghasilkan produksi, tapi kita kan juga sampai membina bagaimana produk-produk tersebut nantinya diolah biar memiliki nilai tambah ekonomi untuk petani kita. Iya, paham. Untuk diolah dulu baru bener. dijual. Jadi kayak ikan haruan nggak harus dijual haruannya, bisa dibikin rabuk Pak ya. Makanya sama dengan halnya padi atau beras, kita kan harapan kita ke petani ini mereka bukan hanya menjual dalam bentuk gabah, tapi dalam bentuk beras kemasan. Iya, oh iya benar-benar. Karena melalui dengan adanya dengan adanya pengembangan usaha nilai tambah tersebut, ya harapan kita juga kesejahteraan petani juga lebih meningkat. Ini akhirnya juga mengarah kepada pelaku UMKM Pak ya? Iya, karena kita ya memang secara kita sampai pasca panennya memang itu topoksi atau tanggung jawab kita nantinya. Setelah pasca panen, pengolahan dan lain sebagainya untuk supaya memiliki nilai tambah, itu biasanya kita juga kerjasama dengan kawan-kawan di dinas koperasi maupun di UMKM. Iya, jadi penjualan ekonomi berputar tetap di Balangan akhirnya ya. Harapan kita sih ya dengan putaran, apalagi salah satu contoh misalnya kita kan ada ASN kita hampir berjumlah 3.000 ASN luar biasa, yang ada di Kabupaten Balangan. Kalau seandainya itu bisa uangnya belanja di tempat kita, baik itu kepada petani kita, peternak kita atau maupun pembudidaya ikan kita, itu kan hasilnya sangat luar biasa. Itu khusus untuk ASN, apalagi dengan masyarakat keseluruhannya. Iya sih, luar biasa sih hasil tani kita, hasil ketahanan pangan kita bisa suplai Balangan, bahkan bisa suplai ke luar daerah. Oke. Untuk target-targetnya mungkin kan biasanya target 100% sekian Pak. Mungkin di 2025 kemarin tingginya berapa tuh capaiannya? Kalau capaian kita ada hampir yang melebihi dari 15% dari target-target yang kita tetapkan. Kemudian ada juga yang misalnya cuman sekian persen ya, tetapi ya tentunya kita kalau angka tidak terlalu kita tunjukkan, tidak berpatok, tetapi kan yang lebih kita tunjukkan bagaimana kita bisa mensejahterakan petani-petani kita maupun peternak atau pembudidaya ikan kita yang menjadi binaan kita yang ada di masyarakat Balangan. Ada berapa Pak binaan kita? Kalau kelompok tani itu ada hampir
1.500 lebih kelompok. Nah, itu kan Kelompok kelompok tani, fokusnya kelompok padi atau padi. Padi. Padi dengan horti. Kemudian horti. beda lagi dengan kelompok tani perkebunan. Kemudian dengan pembudidaya ikan juga beda lagi. Karena ya kalau dulu kan memang rumpunnya satu rumpun tapi lain kementerian. Kalau sekarang satu. Ya. Oke, luar biasa banget perbincangan kita dengan Pak Rizky nih. Jadi memang DKP 3 Kabupaten Balangan sangat berupaya untuk meningkatkan hasil produksi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan ya. Yang mengarah tadi dari petani untuk UMKM, dari petani untuk masyarakat Pak ya. Luar biasa juga peran petani ini Pak ya. Kalau nggak ada yang nyari ikan bingung belinya. Makanya biar uang banyak, kaya, nggak ada yang nanam padi. Nah makanya kalau kita kan mengingatkan sama kawan-kawan baik itu di dinas, di lapangan, artinya ya kita kerja di pertanian ini merupakan suatu ibadah karena dari tangan petani, dari tangan pembinaan kita lah mampu bisa mengasih makan masyarakat. Karena tanpa ada petani, tanpa ada dari kawan-kawan lapangan yang membina petani, ya mungkin kita seberapa kaya pun kalau makanan yang tersedia juga ndak bakalan tenang. Iya sih, petaninya sendiri minimal dia bisa makan dengan nyaman dan dapat hasil kan dijual tadi, investasi juga sih akhirnya. Oke, baik para sahabat Gelora Sanggam dimanapun Anda berada, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Rizky di segmen ini, dan kita akan lanjut ke segmen berikutnya akan membahas tentang sasaran program dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan. So stay tune di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Oke, 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Selamat siang para sahabat Gelora dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yanti dalam program podcast Cerita Tani, dan kita tentunya masih ditemani oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan, Pak Rizky Anur Fauzi atau Pak Rizky ya. Tadi kita udah membahas tentang tugas dan pokok dari dinas, terus tuh indikator kinerja, di mana salah satunya itu adalah upaya dari Dinas Ketahanan Pangan untuk meningkatkan produksi, dan tentunya saat ini mungkin sudah dirasakan Pak ya oleh para petani-petani kita, peternak kita Pak ya. Apalagi ada bantuan, dan ada berapa tadi Pak untuk yang dibina? Kita hampir capai 1.500 untuk tanaman pangan, kemudian ada di kelompok pembudidaya ikan hampir 1.000 lebih, kemudian dari kelompok peternak juga melebihi 1.000. Dan itu kalau ada masyarakat yang ingin berminat berkecimpung di dunia itu bisa laporan lagi Pak ya? Mereka bisa lapor, kemudian nantinya apakah membentuk suatu kelompok atau ikut kelompok yang ada, karena kan persyaratan untuk pembinaan ataupun penerima bantuan di dinas kita biasanya kan harus ada kelompok yang menaungi. Jadi karena dengan adanya kehadiran Dinas DKP 3 ini Pak ya, kayaknya masyarakat bisa deh memanfaatkannya Pak ya. Jadi sebagai masyarakat, terutama para petani, peternak, manfaatkan karena ada anggarannya Pak ya buat bantuan-bantuan ya. Iya, kalau bantuan sih kita bukan hanya dinas kita kan yang memberi bantuan fasilitas, karena kalau dari pemerintah daerah sekarang ini kan ada Sanggam Babungas, ada Sanggam Bakabun, artinya itu yang disediakan dana untuk masyarakat, apakah itu untuk nantinya mereka pengembangan usaha yang tanpa bunga. Nah itu pun menjadi salah satu program prioritas dari tahun 2025 sampai sekarang pun kan masih menjadi andalan dari pemerintah daerah kita. Jadi kalaunya bisa jangan dilewatkan kesempatannya Pak ya. Artinya kan ya pemerintah kabupaten dengan sedemikian
berorientasi untuk pelayanan ke Benar. masyarakat, khususnya juga di pertanian. Jadi memang jatuhnya tetap pelayanan, Pak, ya. Pelayanan. Jatuhnya tetap untuk masyarakat. Masyarakat. Jadi tolong manfaatkan. Iya. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan program-programnya. maupun disalahgunakan. Iya, jangan sampai disalahgunakan ya. Karena kita ya dibanding dengan kabupaten lain ya, terutama untuk pertanian. Jadi kalau di Kabupaten Balangan ini biasanya kalau kita mengikuti rapat, kemudian memaparkan kegiatan kita di dinas di kabupaten, jadi rata-rata kadang-kadang dari kabupaten lain kan, wah Balangan terlalu memanjakan petani. Karena apa yang didapat oleh petani kita itu Banyak kayaknya, Pak. banyak sekali, kemudian belum tentu atau bahkan 50% belum ada yang menyamai dari kontribusi pemerintah kita ke petani kita. Bantuan kita pupuk ya. Bantuan kita mulai dari bibit, pupuknya, obat-obatannya sampai ke peralatan. Yang tidak kita bantu cuman upah. Oh, iya. Artinya kan petani modal lahannya, kemudian modal tenaga kerja. Iya. Selain itu apa yang tidak dibantu oleh pemerintah kabupaten kita? Mengolah lahan ada alsintan. Ada alsintan. Selesai mengolah Selesai. lahan kita kasih bibit. Makanya, jadi kan segala dari mulai budidaya sampai ya ke pasca panennya, bahkan sampai ke hilirisasi kan, kalau Iya, itu penjualannya ya. penjualan kemudian nanti diolah kan ada kawan-kawan dari dinas UMKM, itu pun kan mereka selalu dibantu juga oleh dinas teknis lainnya. Kalau ikan bentuk bantuannya bikin kolam nih, bikin kolamnya si warga atau ada bantuan juga? Jadi kalau untuk ikan itu mulai misal untuk kolam ikan tanah itu kan dari mulai pembuatan kolam, bibit ikannya sampai ke pakannya selama 3 bulan. Oke, dan itu atas nama kelompok Tani. Minimal berapa orang, Pak? Kalau untuk kelompok tani kan minimalnya, kalau untuk di pertanian atau di tanaman pangan dan hortikultura itu minimal 15. Kemudian kalau untuk di perkebunan juga hampir 15. Nah, kalau untuk di perikanan, pembudidaya ikan kan itu minimal 10 orang. Minimal 10 orang ya. Oke. Nah, mungkin pasti ada sasaran-sasaran programnya dong, Pak ya, dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Boleh disampaikan, Pak, untuk sasaran programnya apa aja nih, Pak? Ya, kalau kita untuk sasaran program tentunya ya kita pertama kita kan karena kita memang topografinya luar biasa, apalagi kita ada pegunungan dan lain sebagainya, tentunya kita daerah-daerah yang jangkauan atau akses pangannya itu agak susah, itu yang menjadi fokus kita dalam penanganan kerawanan pangan. Nah, apakah bisa melalui pendirian toko tani, pasar murah dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sekarang ini lebih mengarahkan pembangunan kawasan, karena dengan adanya kawasan yang terintegrasi nantinya akan mempermudah baik itu pemasaran, pengolahan dan lain sebagainya, sehingga nantinya apabila ada investor ataupun dari pihak yang ingin mengembangkan usaha di bidang hasil pertanian kan lebih mudah kalau terintegrasi antar wilayah itu secara fasilitas baik jalan maupun sarana lainnya memadai. Kita udah punya kawasan itu nggak, Pak? Kalau kita kawasan itu kita kemarin sudah sampai ke tahap kajiannya sudah, kemudian perencanaannya juga sudah, tinggal
kita pelaksanaan fisik. Berarti sedang berproses ya. Sedang berproses. Kemarin kan rencananya kita memang tahun ini lebih fokus, tetapi karena ya kita hampir semua atau seluruh daerah di Indonesia ini harus melaksanakan efisiensi anggaran itu hampir 60%. Iya, Jadi benar. Lagi ada paling efisiensi. enggak ya kita mengambil langkah-langkahnya tetap kita laksanakan secara misalnya pengembangan agropulitan berkelanjutan itu kan ya kita mulai dari lahannya yang sosialisasi ke pemilik lahan yang akan kita laksanakan di tahun ini, kemudian untuk sarana fisiknya ya kita kolaborasi baik itu dengan kawan PUPR maupun dengan Kementerian Pertanian. Untuk lokasinya yang mau dipilih udah ada? Kalau lokasi kita kemarin berdasarkan lahan kawasan LP2B itu kan kita ada di 8 kecamatan. LP2B boleh tahu singkatannya? LP2B lahan pangan pertanian berkelanjutan. Semua kecamatan berarti? Semua kecamatan. Karena ya semua kecamatan kan tentunya kita harapkan ada kantong-kantong untuk kemandirian pangannya, baik itu produksi sampai ke hasil. Sehingga lahan yang berpotensi itu satu, kemudian lahan yang secara persyaratan memenuhi juga biasanya itu yang kita masukkan. Pilot projectnya Pak? Kalau pilot projectnya kita ada di beberapa, salah satunya melalui pendanaan CSR yaitu di daerah Parsel maupun di daerah Juwai itu dengan adanya kampung cabai. Kemudian kalau untuk tanaman jagungnya kita ada di daerah Halung. Kampung cabai di mana? Baru tahu loh Pak ada Jadi kampung cabai. kalau kampung cabai itu kemarin kita ada dengan kawan-kawan CSR. Jadi ada beberapa kawasan luasan yang mereka kemarin pengen mengembangkan khusus cabai itu hampir rencananya 200 hektar. Jadi 200 hektar dari pembiayaan CSR mulai dari pembibitannya sampai ke pengembangan sampai nantinya ke hasil juga dibantu oleh kawan-kawan dari CSR. Oke, boleh disampaikan lagi sasaran programnya Pak? Ya, kemudian kita untuk perikanan tentunya kita tetap fokus pada budidaya. Artinya ya dari kita memang itu yang sangat mendorong untuk pemenuhan terhadap perikanan. Kemudian ke sarana kita juga sekarang ini tetap fokus itu apakah nantinya GOT atau sarana produksi lainnya. Perikanan banyaknya di Lampihong juga Pak ya? Iya, kalau perikanan di Lampihong juga banyak, kemudian di wilayah Hawayan maupun di kemarin juga lumayan itu daerah kita di Paringin Selatan. Untuk sasaran program yang di bidang Sarpras kayak JUT itu ada target persentasenya nggak Pak? Kalau GOT biasanya kita sih dalam hal ini belum ada target secara ininya harus membangun misalnya sekian GOT dalam satu Enggak tahun. ya. Nah, karena ya kita dari sekitar program pemerintah Bupati daerah kemarin. itu dari 2022 itu kita hampir sudah pembangunan GOT itu sudah hampir lebih dari 1.400. Iya, karena semua desa wajib. Karena satu semua desa. desa kan sekarang juga diwajibkan membangun atau merehab GOT 2. Benar. Kalau dari Dinas Pertanian pembangunan JUT-nya di mana? Kalau kita hampir di semua kecamatan. Jadi kalau kita Kelurahan tentu bisa Pak ya? kelurahan nganggarinnya? tentu kalau itu memang ada lahan. Oh iya. Karena kan syaratnya GOT itu minimal harus ada 25 hektar
terkecil atau 50 hektar lahan untuk budidayanya. Sehingga kita ya akses untuk JOT-nya biasanya kita bantu. Tapi kalau lahan tidak ada atau tidak memenuhi, ya biasanya kita agak kesusahan karena kan ya pembiayaan untuk membangun JOT sangat besar. Kalau manfaatnya nantinya kurang, ya itu saya rasa kan agak sia-sia dan sayang terbuang dana yang sekian. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat teknis. Ada lagi sasaran programnya, Pak? Ya, kalau kita selain kerawanan pangan tadi juga kemudian kita ada program diversifikasi. Nah, diversifikasi kemudian juga dengan program kesehatan partener hewan. Oh iya, nggak teromong dari tadi nih soal hewan ini. Padahal kita punya puskeswan puskeswan. Ada sapi di sana. Kemudian kita kesehatan partener ini nantinya kita fokus asal usul daging atau asal usul hewan yang diperjualbelikan di tempat kita. Kemudian itu aman untuk dikonsumsi. Kemudian kan untuk puskeswan kita sekarang ini di 8 kecamatan itu melakukan ya semacam home care lah. Oh iya. Untuk pelayanan itu di tiap misal Paringin hari Senin, kemudian di Lampiung hari Pasar. Dan itu gratis, Pak ya? Gratis. Vaksin ya biasanya vaksin. Ya. Itu bebas mau hewan apa aja? Kalau untuk sementara kita hewan peliharaan. Kucing. Ya. Pelihara monyet boleh divaksin dong? Boleh. Masuk peliharaan juga sih soalnya kan kalau monyet kalau kita mau melihara apalagi sekarang monyet, kan sekarang udah mulai rame nih pemeliharaan monyet. Iya benar, ada sih beberapa warga yang lu temui kan. Iya. Tapi memang harus divaksin juga Pak ya. Untuk keamanan. Walaupun itu sebenarnya tidak menghasilkan ya, maksudnya enggak, kan tadi kayak pertanyaan fokus produksi ikan produksi. Tapi kan kita pelayanan ke masyarakat karena ya itu salah satu hewan peliharaan yang sering fokus ke kesehatannya ya. Kesehatannya kan yang kita fokuskan. Pengembang biakannya mereka juga bisa ya apa namanya? Yang kawin suntik dari mereka ya. Kalau kawin suntik kan kita khususnya itu untuk ternak, Mbak. Oh, ternak. Dari puskeswan juga bukan ya? Dari puskeswan bisa, dari kawan-kawan di bidang pun juga kita ada tenaga ahlinya. Itu juga produksi ya? Iya, itu arahnya ke produksi pembibitan. Oh iya, pembibitannya di puskeswan juga ada Pak ya? Iya. Kalau sekarang kan puskeswan nantinya itu karena kita sekarang ini akan kerjasama melalui PISDKU Unlam. Oh iya benar. Itu fakultas peternakan salah satunya. Nantinya puskeswan yang ada di Paringin Selatan itu kita kerjasama dan menjadi tempat prakteknya mahasiswa PISDKU di peternakan nantinya. Berarti bakal nambah lagi sapinya tuh Pak ya. Amin. Amin. Semoga ada anggaran buat beli sapi lagi kita ya. Soalnya kan dari sapi-sapi itu yang nantinya disalurkan bantuannya buat warga ya. Oh, kalau beda lagi. Jadi kalau untuk sapi-sapi bantuan biasanya kita kan mendatangkan atau mendatangkan dari daerah luar. Kalau ini kan biasanya khusus untuk untuk pengembangan sapi-sapi tertentu. Karena ya lumayan secara secara bibit lumayan berpotensi unggul. Dan secara besaran maupun perawatannya juga agak beda dengan sapi yang biasa. Tapi kita masih ada bantuan sapi, Pak? Kita untuk sementara ada, cuman kita benar-benar ya persyaratan teknis untuk penerima bantuan, karena kan yang menerima bantuan itu nilainya sangat besar. Itu satu. Yang kedua,
mereka yang mengusulkan meminta bantuan sapi biasanya kita persyaratkan harus ada kandang dan juga lahan pengembalaan mereka. Oh iya. Karena ya kalau lahan pengembalaan tidak ada itu pastinya akan mengganggu maupun nantinya akan ya secara pemeliharaan agak susah. Sama di lingkungannya ya, Iya. khawatirnya terganggu ya. Oke, baik para pendengar Gelora Sanggam, cukup panjang juga ternyata ya, seru juga ternyata berbincang soal pertanian. Dan kita udah memasuki segmen 3, mungkin satu segmen lagi Pak Yan nanti untuk closing statement. So, para sahabat Gelora Sanggam, stay tune di 91,3 FM frekuensi musik dan informatif. Oke, kembali lagi di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Balik lagi dengan saya Yanti yang masih menemani dalam program podcast Cerita Tani, dan kita masih bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan, Bapak Rizkianur Fauzi. Nggak terasa kita udah berada di segmen terakhir, Iya, Pak. Udah panjang banget rupanya pembahasan kita kan. Pak Rizky, boleh di segmen terakhir kita kasih closing statement dulu nih Pak, kepada masyarakat di Kabupaten Balangan, khususnya para sahabat Gelora Sanggam. Boleh Bapak disampaikan dulu nih. Jadi kalau saya closing statementnya, pertanian bukan hanya tentang menanam dan memanen, tetapi tentang menjaga keberlanjutan hidup manusia dengan inovasi, kinerja, kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sektor pertanian dapat terus berkembang dan menjadi penopang utama ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat petani. Mungkin demikian. Luar biasa Bapak. Oke, baik para sahabat Gelora Sanggam dimanapun Anda berada. Jadi tadi perbincangan kita dengan Pak Rizky, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan. Saya sangat berharap masyarakat di Kabupaten Balangan, khususnya yang ingin berkecimpung atau yang sudah berkecimpung di bidang pertanian, perikanan, peternakan tadi, bisa benar-benar memanfaatkan program-program dari Dinas DKP 3 Kabupaten Balangan ya. Mungkin bisa langsung melalui PPL karena itu ujung tombaknya Pak ya, benar. Jadi kalau misalnya mau ada usulan coba dimasukin, nggak apa-apa, nunggu anggaran berikutnya nggak apa-apa Pak ya. Yang penting kita udah berusaha masukin program-program atau anggaran apa yang dibutuhkan. Tapi selalu ada bantuan-bantuan yang diberikan, karena tadi dari awal produksi sampai hilirisasinya, sampai agar perputaran ekonomi itu tetap ada di Balangan Pak ya. Oke, baik, itu tadi program podcast kita bersama Pak Rizky dalam Cerita Tani ya. So, saya Yanti pamit undur diri dan kita akan bertemu pada program yang sama, dan salah hilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.